Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Materi kali ini pembahasannya adalah teks cerita sejarah atau novel sejarah. Nah, di dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah itu ada pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, dan nilai-nilai dalam teks novel sejarah. Pengertian novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif dan dijadikan dengan daya hayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Jadi di dalam novel sejarah ini ada beberapa fakta. Nah, fakta itu kemudian dikembangkan lagi oleh si pengarang menjadi sebuah novel karena untuk menciptakan daya tarik untuk bagi pembaca. Sini ada struktur teks novel sejarah atau adalah pengenalan situasi cerita atau exposition orientasi. Lalu yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Lalu struktur yang keempat yaitu puncak konflik. Yang kelima, penyelesaian. Yang keenam, koda. Baiklah, di sini pengenalan situasi cerita adalah dalam bagian ini pengarang memperkenalkan latar cerita baik waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Lalu, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Nah, mulai ya dari saat ini ada pertentangan atau masalah bagi para tokohnya. Nah, di sini menuju konflik atau rising action. Terjadinya peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, puncak konflik. Bagian ini disebut sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan menebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Lalu, penyelesaian, evaluasi atau resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Nah, ini adalah koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda, bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan kesimpulan akhir ceritanya itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya, ya seperti terserahlah bagaimana si pembaca menyimpulkan akhir dari cerita novel tersebut. Lalu ciri kebahasaan novel sejarah. Banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Contoh, misalnya prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Itu ya. Jadi bermakna lampau.
Lalu banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi seperti sejak saat itu, mulai saat itu, pada saat itu. Lalu banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan kata kerja material ya. Misalnya di depan raja permaisuri duduk sambil menangis. Contohnya seperti itu. Nanti kita lihat, kita bahas pada novel-novel cerita sejarah. Kalian akan banyak sekali menemukan kata-kata seperti itu ya. Lalu ciri kebahasaan novel sejarah yang lainnya adalah banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Ini begini, raja mengatakan kepada prajuritnya bahwa itu seperti itu ya. Nah, itu adalah yang ditulis oleh pengarang, misalnya tokoh si raja. Lalu banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, kata kerja mental. Nah, di sini kata kerja mental ini seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan gitu ya. Lalu menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat atau suasana. Misalnya gini, betapa besar jiwa dari seorang Jenderal Sudirman gitu ya. Seperti itu. Baiklah, tugas kali ini kalian harus membaca sebuah teks novel sejarah di sini, atau cerita sejarah apapun ya, bebas ya. Misalkan unsur-unsur yang tadi sudah ibu sebutkan itu ada dalam teks novel sejarah. Contohnya misalnya teks novel sejarah Pramudia Anantatur itu tentang bumi manusia. Baiklah, nanti setelah ini kalian harus membaca teks novel sejarah. Minggu depan kita akan menganalisis mengenai nilai-nilai dalam teks novel sejarah. Sekaligus kalian juga menganalisis teks novel sejarah. Demikian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.